Rocky Gerung walk out, Ade Armando tertawa sinis, kalah debat ngambek, kayak anak kecil. Kenapa saya bosan begini-beginian? Karena nggak ada subjek yang bisa diuji. Jadi kita kehilangan ide untuk bicara politik gitu. Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu juga pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu. Itu ilmu pengetahuan tuh ada metodenya tuh, bukan bertahan pada kedangkalan. Nggak bakal terjadi. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maras. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat. Lu bisa mikir nggak itu? Dan lu tulis deh. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Bicara anak kecil yang bela anak kecil juga. Apa boleh? Bicara anak kecil yang bela anak kecil. Iya, ini biarin anak kecil saling membela kan. Itu kan mereka dengan pikiran yang kecil juga. Yes, oke ya. Kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea, itu mual secara psikologis, dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Nah, itu saya walk out tuh, dan orang kemudian protes, Rocky Gerung walk out itu tidak etis. Apa yang tidak etis? Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan, maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out. Jadi saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal semacam itu. Dan itu udah berkali-kali saya lakukan tuh, hal yang biasa saja. Demikian juga kalau saya di dalam satu seminar yang bahkan akademis, kita berhak untuk keluar aja kalau memang terlihat bahwa panggung itu bukan panggung akademis lagi kan. Jadi retorika diperlukan, tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekedar mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Rocky Gerung kok jadi childish ini ya? Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah, dia mengatakan bahwa ya sudah, saya pergi aja deh, saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian. Tapi kalau buat saya jelas argumennya Rocky, kita kembali ke yang substantif nih, bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi, itu sesuatu yang doesn't make sense at all, sama sekali tidak masuk akal. Gimana sih Bang, apakah dia punya kapabilitas untuk disebut sebagai akademisi misalnya, intelektual? Karena kabarnya dia nggak lulus Bang. Setiap orang kan memang punya perspektif, punya cara pandang yang berbeda gitu loh. Dan dia seringkali memang tidak menghormati orang-orang yang berbeda pendapat itu gitu loh. Jadi
dijudge dengan label-label tertentu. Yang paling sering kan dungu gitu. Pak Saidi dulu. Komentarnya dong tadi. Apa itu? Bang Rocky walk out. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat. Lu bisa mikir nggak itu? Komentarnya Bang. Saya pikir juga itu normal saja lah, normal saja. Maksudnya berdebat. Saya juga kadang-kadang bisa juga keluar karena debatnya nggak debat kusir. Kalau debat kusir udah nggak, kan begini. Debat kusir kan selalu menyatakan membantah begini, membantah gini, tapi faktanya kan berbeda. Contoh, Pak Jokowi menyatakan keluarga aku tidak pernah mau ikut politik, tapi faktanya anak mantu didorong semua. Terus kita percaya, jadi wajar marahnya. Sen kanan belok kiri Pak. Iyalah. Kalau saya debat kusir juga saya pergi juga, debat kusir nggak jelas. Dia tadi sebelumnya berbisik ke saya, aku udah pertama bosan dengan situasi gitu. Kedua juga menurut dia mual juga dengan cara diskusi yang berputar di sini-sini gitu. Nah, saya mengatakan memang perlu disampaikan dengan bahasa yang lebih teknis mungkin gitu. Karena kan keluhannya Rocky itu adalah ketika dia berbicara tentang prinsip-prinsip itu selalu counternya itu adalah tekniknya gitu loh Pak. Jangankan dia, saya sendiri juga kan saya udah mengatakan juga, saya juga malas dengan diskusi yang kayak begitu gitu kan. Saya sempat katakan kan, saya kira kalau diulang lagi tuh kelihatan, saya kan sampaikan terserah. Saya paling malas diskusi kalau ditanyakan soal reshuffle lalu dijawab dengan itu hak prerogatif presiden. Lah kan kita nggak bicara itu. Udah pasti. Iya, makanya kita sedang berbicara tentang apa, kemana dan mengapa reshuffle ini dilakukan. Jadi bukan mempersoalkan hak dan tidak berhak. Kenapa dibersihkan? Nah, iya itu. Nah, jadi kadang-kadang pada tingkat tertentu apa yang didiskusikan dengan apa yang kemudian di counter itu nggak kena sebetulnya gitu loh Pak. Bisa terjadi gitu. Muak secara psikologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa nyebut saya Robin, saya Gibran. Dia ingatin sesuatu supaya ide itu bukan nama ya. Dikatakan bahwa hanya saja bukan membuat Rocky Gerung keluar dari forum itu tadi. Ada memang tadi diomong sampai di atas. Apa? Saya bisa membuat Rocky Gerung keluar dari forum ini. Yang sebelah kanan. Saya nggak keluar. Menyudahi. Bukan menyudahi. Yang sebelah kiri. Jadi kan kayak barang diomong kan. Mari, 2 menit closing buat closing. Ini dari mana? Dari aja. Iya, apa fotonya? Ya ini tadi intinya kenapa Pak? Ya itu bicara anak kecil yang bela anak kecil juga tuh. Apa poinnya Pak? Bicara anak kecil yang bela anak kecil. Iya, jadi biarin anak kecil saling membela kan. Itu kan mereka Dengan pikiran anak kecil juga. Yes, oke ya. Yuk. Oke, terima kasih. Ini Bang. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, seperti penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Lihat tuh, Rocky Gerung wall out saat debat dengan relawan Jokowi. Rocky Gerung bilang, males gue. Semestinya begini ya, semestinya tuh para termul ya, atau relawan-relawannya Jokowi itu
ketika berdebat ya dengan Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, terus Ferry Amsari, Ahmad Kosinuddin dan lain-lainnya, itu harusnya tuh mereka tuh bersyukur. Karena apa? Harusnya mereka tuh bersyukur karena mereka tuh mempunyai kesempatan berdebat dengan orang-orang yang benar-benar kapabilitasnya tuh sudah terbukti, teruji dan diakui gitu loh. Sementara para termul sama relawan-relawan Jokowi itu kelihatannya itu orang-orang yang baru netes gitu. Orang-orang yang baru bisa ngomong, makanya mereka tuh lebih mengedepankan bentakannya, teriakannya, ngototnya. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh bicara bukan pada substansial yang dibahas, tapi lebih kepada asumsinya sendiri. Jadi lebih kepada animunya sendiri, lebih kepada kengototannya sendiri. Makanya kalau kita melihat ya debat mereka itu hampir semuanya tuh nyaris itu tidak ada ujung-ujungnya, cuman terjadi debat kusir. Karena apa? Yang satu tuh bicara dengan data, fakta ya, terus didasari dengan akademisi juga gitu. Sementara yang lainnya itu cuma berdasarkan tuh ngotot, teriak-teriak gitu. Yang penting ngomong panjang lebar gitu kan, ini seperti itu. Jadi bener-bener itu nggak ada kelas sama sekali. Nah, mereka itu nggak bersyukur berhadapan dengan sekelas Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, Ferry Amsari, Ahmad Kosinuddin dan lain-lainnya, Roy Suryo, atau dengan Dr. Rismond, dengan Dr. Tifa dan lainnya lah. Tapi ya itulah ya, kita maklumin aja memang kualitas dari para termul itu. Yang dikirim ke TV ya memang kualitasnya seperti itu. Jadi bener tuh apa yang sudah diambil Rocky Gerung untuk wall out itu udah bener gitu. Mungkin yang lainnya itu masih sabar aja. Udah ya. Termul bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah ngotot ketika ada debat. Kalau saya bilang kan dulu waktu ketemu Bung Rocky di kantor saya itu, negara ini, saya terutama saya bilang, kalau tidak ada orang seperti Anda bisa bekerja dengan baik. Iya kan? Iya, waktu itu ya. Justru jadi gitu ya. gaduh kayak gini nih penting saya bilang, karena mengajak kita logis berpikir, sadar apa yang kita hadapi gitu. Tidak dihadapi dengan serampangan. Itulah ada pendapat di situ, ada pendapat di situ gitu. Ya Menko Polhukamnya sih oke begitu, tapi Menko-Menko yang lain belum tentu sependapat dengan pikiran itu. Iya, makanya dikatakan minoritas oleh Rocky. Mahfud itu minoritas, nggak akan kuat di situ. Gitu lah. Iya. Apa perjuangan Bung Rocky itu dari dulu bicara soal akal sehat, protes pada tindakan-tindakan pemerintah yang keluar dari kehendak rakyat, seberapa jauh itu bisa diukur keberhasilannya kalau diukur sampai sekarang? Oke, saya nggak pernah mengukur keberhasilan. Yang penting saya ingin ada tadi force of the better argument di dalam kehidupan demokrasi. Saya hanya mengandalkan argumen karena politik hari-hari ini dan udah lama berlangsung dasarnya sentimen. Jadi kita masih bisa bicara tentang public reason, the use of public reason, penggunaan rasionalitas publik itu kalau dia dasar berargumen kan. Jadi itu intinya kenapa saya terus mengucapkan itu tuh, dan saya paham kenapa saya datang minta Pak Mahfud untuk diskusi di podcast saya itu, karena saya tahu Pak Mahfud surplus argumen, yang lain surplus sentimen. Gak ada gunanya saya ngomong dengan orang sentimen. Itu aja dasarnya. Itu tujuannya berarti. Yes, saya ingat Pak, 2-3 tahun lalu kan datang ke Polhukam. Dan orang kan bilang, wah Rocky Gerung udah terbeli oleh Mahfud MD. Oh gimana caranya, wong saya yang datang ke beliau kan, bukan beliau yang mengundang saya. Kan saya yang minta, bukan saya diundang ke istana itu. Gitu. Pernyataan pedas dilontarkan Ade Armando saat menyoroti sikap Rocky Gerung yang memilih walk out dalam sebuah forum diskusi. Menurutnya, tindakan Rocky tersebut bukanlah cermin sikap intelektual, melainkan menyerupai perilaku kekanak-kanakan. Sesuatu yang menurut saya sangat licik, childish ya, kekanak-kanakan, ucap Ade Armando, dikutip dari tayangan YouTube Cokro TV, Jumat tanggal 26 September tahun 2025. Ade menambahkan, sikap Rocky itu sama seperti anak kecil yang berdebat lalu pergi ketika kalah.
Kayak kan anak kecil lagi berantem lagi debat terus di akhirnya kalah misalnya dia ya udah aku pergi aja gitu loh. Nah ini juga Rocky Gerung kok jadi childish gini ya, sambungnya. Kritik tajam, argumen lemah berujung walk out. Lebih lanjut, Ade Armando menilai aksi walk out Rocky muncul karena argumennya dalam debat tersebut mulai goyah. Menurutnya, Rocky memilih pergi setelah argumennya dipatahkan lawan. Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah. Dia mengatakan bahwa ya sudah saya pergi aja deh. Saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian, tutur Ade. Pandangan ini menambah panjang daftar kritik publik terhadap gaya komunikasi Rocky Gerung yang kerap memicu kontroversi. Rocky Gerung membela sikapnya. Menanggapi sorotan publik, Rocky Gerung menjelaskan alasan dibalik walk out yang ia lakukan dalam sebuah acara talk show di stasiun televisi swasta. Menurutnya, forum debat tersebut telah kehilangan nilai intelektualitas. Saya berkali-kali bukan sekali aja walk out dari forum diskusi apalagi forum talk show. Itu dalam pengamatan saya menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan, kata Rocky saat berbincang dengan jurnalis senior, Hersubeno Arif, di channel YouTube-nya, Rabu, tanggal 25 September tahun 2025. Ia menegaskan, debat yang berlangsung lebih mengutamakan sensasi ketimbang substansi. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu tetapi sensasi. Itu yang menyebabkan saya, seperti orang Perancis bilang, nausi, itu jadi mual secara psikologis, jelasnya. Debat kosong vs prinsip etika. Rocky menolak anggapan bahwa aksinya tidak etis. Justru, ia menilai langkah itu sebagai bentuk menjaga prinsip intelektual dalam diskusi publik. Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal seperti itu, tegas Rocky. Ia juga mengingatkan bahwa dalam seminar maupun diskusi, setiap orang berhak untuk meninggalkan ruangan bila diskusi tidak lagi akademis. Jadi retorika diperlukan tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekadar mengguyur publik dengan demagogi tuh, berbusa-busa tanpa poin, tambahnya. Cassandra Paradox jadi pemicu. Aksi walk out Rocky kali ini dipicu oleh perdebatan seputar konsep Cassandra Paradox yang ia lontarkan. Rocky menilai lawan debatnya relawan Jokowi dan Prabowo tidak memahami konsep tersebut. Cassandra Paradox ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang diucapkan tidak akan satu pun rakyat percaya tuh, jelas Rocky. Ia kemudian mengaitkan konsep itu dengan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia juga begitu, mana ada yang berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan ada metodenya tuh, bukan bertahan dalam kedangkalan, katanya. Namun setelah perdebatan tersebut semakin melebar, Rocky akhirnya memilih pergi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh, dan hari ini. Malas gua, malas, nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Dan diteruskan aja deh, ujarnya sembari meninggalkan acara.